Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan dimanapun kalian berada tetap berada dalam kesehatan. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang contoh soal kalor lebur dan kalor uap. Sebelumnya pada tiga pertemuan kemarin kita udah membahas tentang kalor ya. Soalnya juga sudah. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah contoh soal kalor lebur dan kalor uap, dan juga nanti ada kalor total ya, kalor total yang dijumlahkan. Oke, nah masih ingat kan ini untuk rumus kalor sendiri itu dimana jumlah kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu zat adalah ini ya, Q sama dengan Cm delta T atau Mc delta T, Q macet ya, kita biasa sering singkat Q macet atau camat. Kalau seperti ini camat gak apa-apa, atau kalau Mc delta T juga bisa, yaitu macet. Nah maka untuk rumus dari kalor jenis ini sendiri kita gunakan yang ini. Oke, baik itu kalor jenis air ataupun es dan uap, menggunakan rumus yang ini. Nah sekarang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, kemarin kan udah ya, sebetulnya ini udah dibahas ya. Nah, dimana zat itu ada zat padat, cair, dan zat gas. Dimana di sini ada perubahan yang membutuhkan kalor, bahkan ada perubahan yang membutuhkan dan melepaskan kalor. Nah, ini dari mana? Ya, seperti ini. Nah, contohnya dari grafik yang ini, kita perubahan grafik wujud. Nah, misalkan dari ini kan 0 derajat, ini 100 derajat. Nah, 0 derajat, di bawah 0 derajat itu sampai ke bawah ini dia berwujud padat. Nah, sedangkan dari 0 ke atas sampai 100 itu berwujud cair. Nah, ini ya. Dari A ke B ini wujud es. Dari B ke C ini wujud es dalam dan air. Artinya apa? Ini perubahan ya, mengalami perubahan atau proses peleburan dari es ke air. Nah, dimana titik lebur es sama dengan titik beku air sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, dari C ke D ini adalah wujud air dan uap. C ke D. Nah, ini titik uap air embun sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, dari D ke E ini proses penguapan. Nah, ini yang terjadi penguapan. Nah, oke, dari C ke D tadi air ya. Dari D ke E itu adalah penguapan, uap, titik uap. Oke, nah di sini dikatakan dengan kalor laten, di mana kalor laten itu yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya adalah joule per kilogram. Nah, jadi yang disebut dengan tadi adanya perubahan itu disebut dengan kalor laten. Jadi perubahan wujud zat. Nah, di sini kalor laten itu ada dua, ada kalor lebur atau kalor beku, ada juga nanti kalor uap. Nah, yang pertama adalah kalor lebur dulu. Nah, dimana kalor lebur itu biasa dirumuskan. Nah, L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali L atau Q malu. Nah, jadi singkatannya itu biasanya disebut dengan Q malu. Kalau tadi kan Q macet, kalau ini Q malu. Artinya apa? Untuk digunakan untuk kalor lebur. Q-nya itu adalah kalor, M-nya itu adalah massa, L-nya itu adalah kalor lebur. Nah, di sini ada contoh soal, Bapak contoh soal. Es ya bermassa 150 gram berada pada suhu 0 derajat Celcius, dipanasi hingga seluruhnya melebur menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Nah, jika kalor lebur es sama dengan 80 kalori per gram. Nah, pembahasannya diketahui M sama dengan 150 gram, L sama dengan 80 kalori per gram. Oke. Ini ya. Kalau suhu di sini diabaikan. Kenapa? Karena tadi tidak ada perubahan suhu di sini. Makanya digunakan adalah Kimalu. Nah, Kimalu ya. Dimana Kimalu itu sama dengan M-nya itu adalah massa 150 gram kali L-nya itu adalah 80 kalori per kilo per gram. Nah, sama dengan 12.000 kalori. Nah, ini kan satuannya dalam kalori per gram ya. Nah, kecuali nanti kalau dalam joule per kilogram. Nah, itu harus diubah dulu. Ini karena kalori per gram. Jadi satuannya di sini kalori. Oke, sampai sini ini paham dulu ya. Pahami dulu, silahkan diulang kembali kalau belum paham. Nah, terus yang kedua, ada kalor uap atau kalor embun.
turun. Nah, sama aja ini termasuk ke dalam kalor laten tadi ya. Jadi kalor laten itu tadi ada kalor lebur, ada kalor uap. Nah, ini kalor uap itu U sama dengan Q per M, atau Q sama dengan M kali U, atau Q mau ya. Q mau. Nah, untuk segitiga hitungannya seperti ini ya. Nah, jadi nanti tergantung yang dicarinya seperti apa. Kalau yang dicarinya M berarti pindahkan lagi ya. Tinggal pindah-pindah aja. Nah, dimana kalor uap itu ya Q-nya adalah kalor, M-nya adalah massa, dan U itu adalah kalor uap. Nah, kalor uap adalah yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Dimana titik didih itu adalah suhu zat ketika mendidih ya. Tadi pada saat 100 derajat Celcius. Oke, contoh soal ya. Nah, kalor yang diserap untuk menguapkan 1 kg air adalah berapa? Nah, jika kalor uapnya adalah 2256 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Oke, ini satuannya adalah Joule per kilogram ya. Nah, pembahasannya diketahui massa air sama dengan 1 kilogram dari sini ya. Nah, kalor uap air itu adalah kalor uap atau bisa dilambangkan dengan U ya. 2256 kali 10 pangkat Joule 10 pangkat 3 Joule. Nah, yang ditanya adalah kalor yang diserap berapa nih selama proses penguapan. Oke, yang diperlukan. Jawab. Q sama dengan M LV atau U aja ya, kita ganti Q mau ya. Mau ini sama aja sih. Ini teh kalor uap air ya. LV-nya kita ganti sama U. Ya, silahkan ya. Jadi Q mau Q sama dengan M U. M-nya adalah 1 kg dan U-nya itu adalah kalor uapnya itu 2256 kali 10 pangkat 3 Joule per. Jadi hasilnya 2256 kali 10 pangkat 3 Joule ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk kalor uap sudah paham ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya kalor total. Q total itu artinya dari mulai dia es sampai ke uap itu dihitung berapa kalornya ya yang diperlukannya. Nah, misalkan dari sini dari titik sini AB, BC, CD, DE. Nah, itu ya. Nah, coba kita jadi tinggal kita jumlahkan. Nah, oke, kita lihat tadi ketika di bawah 0 derajat Celcius itu adalah kedudukannya menjadi es, masih es. Nah, gunakan Q-nya itu adalah Q C, tapi C-nya itu adalah kalor jenis es. Nah, ya. Nah, terus tadi dari sini di titik 0 derajat Celcius itu adalah Kimalu ya, artinya apa? Kalor lebur. Kita cari gunakan yang kalor lebur. Tidak ada delta T, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada perubahan suhu. Nah, terus ada lagi di sini dari 0 sampai 100 itu gunakan lagi Kima C, tapi C-nya itu adalah kalor jenis air. Nah, terus dari 100 derajat Celcius itu gunakan lagi Kimau. Kimau itu apa? Kalor jenis uap. Nah, di mana terus dari di atas 100 itu gunakan lagi Kima C, tapi C-nya itu adalah Ca uap. Nah, nanti kita akan coba lihat soalnya ya. Jadi kalor total yang diperlukan misalkan dari es sampai menguap dia ada berapa? Oke. Nah, es bermassa 200 gram bersuhu min 5 derajat Celcius dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius. Oke, berarti ini anggap aja di sini min 5 ya. Nah, min 5 derajat Celcius. Nah, terus menjadi 100 derajat Celcius sampai sini. Ya. Nah, jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, nah jadi kalor jenis esnya ini 0,5. Kalor jenis air adalah 1 kalori. Nah, kalor jenis airnya ini 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Kalor leburnya ini. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Oke ya, jadi sama ini kita cari ada sampai titik 100 derajat Celcius. Berarti di sini ada 3 proses, 1, 2, 3. Nggak sampai ke sini, nggak sampai penguapan. Oke. Nah, diketahui data soalnya itu M massa jenis es sama dengan, nah ingat massa jenis es dan massa jenis air setelah melebur itu akan sama. Ya, berarti berapa? 200 gram. Nah, terus kalor jenis esnya tadi berapa? 0,5 kalori per
derajat Celcius. C-nya berapa? Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Terus kalor lebur es 80 kalori per gram. Oke, lanjut ya. Nah, terus lihat proses ke-1 tadi. Apa proses ke-1? Tadi dari menaikkan suhu dari min 5 derajat sampai 0 derajat Celcius berarti ya. Nah, berarti di sini gunakan menaikkan suhu es. Kalor yang diperlukan adalah di sini adalah cari kalor jenis es ya. Maka gunakan karena di sini masih perubahan suhu, artinya dari min 5 sampai 0. Nah, perubahan suhunya berapa? M C delta T gunakan Kimacet. M-nya berapa? 200. C-nya 0,5. Oke, delta T-nya berapa tadi? Delta T-nya itu yang ini. Nah, kan dari min 5 anggap aja min 5 sampai 0. Berarti berapa perubahannya? Oke. Nah, berarti kan 5. Ingat, tidak min di sini karena di sini ada perubahan. Oke, min 5 kali 0 itu berapa perubahannya? 5 kan selisihnya. Nah, berarti kita tinggal dikalikan 200 kali 0,5 kali 5. Berapa? Ayo. Nah, oke, coret 0, 0. Nah, 25 kali 5, 25. 25 kali 20. Oke, ya ini seperti ini. Sampai aja 500 kalori ya. Oke. Kan 5 kali 20 berapa? 5 kali 20 adalah 100. 100 kali 5, 500 ya. Jadi 500 kalori. Oke. Nah, terus proses kedua itu proses kedua itu dari B ke C, yaitu pada titik 0 derajat Celcius. Artinya perubahan dari zat es ke air ya. Nah, proses kedua meleburkan seluruh es kalor yang diperlukan. Maka di sini gunakan kalor lebur ya. Q malu. Q sama dengan M kali L. 20 kali 80 itu sama. Nah, 200 ya, 200-nya dari mana? Ini dari massa ya, massa air. Ini M kan. Kalor leburnya berapa? 80 kalori per gram. Jadi 16.000 kalori. Oke, nah sekarang proses ketiga. Dari mana? Dari 0 sampai 100. Proses ketiga itu menaikkan suhu air dari 0 hingga 100. Maka M kali C kali delta T atau Kimacet lagi gunakan. Kenapa? Karena di sini adalah kalor jenis air. Nah, masanya berapa? Sama 200. Kalor jenis airnya ini 1. Nah, delta T-nya berapa? Dari 0 sampai 100 tadi berapa? Berarti 100. Berarti 200 kali 1 kali 100. Jadi 20.000. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, terus selanjutnya baru kita bisa cari keseluruhan kalor yang diperlukan. Jumlahkan dari kalor 1, kalor 2, dan kalor 3. Jadi berapa? Totalnya 500 dari sini, 16.000 dari sini, dan intinya Q1, Q2 tambah Q3 ini 20.000. Jadi totalnya itu 36.500 kalori ya, seperti itu. Oke, paham? Nah, untuk selanjutnya, kalau kalian belum paham, silahkan diulangi kembali dan dipahami kembali. Nah, untuk selanjutnya ada latihan soal 1 soal saja ya. Nah, ini hampir sama dengan yang barusan. Cuman diganti masanya dan suhu esnya, dan juga ini suhu airnya sampai 50 derajat, bukan sampai 100. Oke ya, silahkan coba kalian kerjakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian mudah-mudahan bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.